Kemudian di dalam video, Bapak itu atau Amir dari Hizbullah itu juga menggunakan ayat Al-Quran, kalau tidak salah surah Al-Isra ayat 71. Nah, itu pun juga dipakai oleh Jokam. Dan ini sama persis ayat yang dipakai oleh Jokam untuk menakut-nakuti jamaahnya ketika di pengajian-pengajian. Nah, ini saya sering mendengarkan ini. Apakah ayat ini benar pemahamannya seperti yang dipahami oleh Jokam? Kalau kita tidak merujuk pada tafsir Al-Quran, maka kita akan salah dalam memahami ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Sering saya ucapkan bahwa orang yang paling paham dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis yaitu adalah para ulama ya di era sekarang. Setelah para nabi, setelah para sahabat, ya, setelah para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu para ulama salafus soleh. Karena mereka yang lebih dekat, kemudian mereka menulis pemikirannya atau menulis pemahaman yang benar itu di dalam sebuah kitab. Nah, kita itu tidak jumpa dengan mereka-mereka itu, kita tidak menjumpai atau tidak semasa. Jadi, kita itu tidak tahu apa maksudnya Allah bilang seperti ini. Apakah Nabi bilang seperti ini, itu kita itu nggak paham. Nah, yang paham itu ya para mereka-mereka ini. Saya bacakan surat Al-Isra ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Ya. Saya bacakan tafsirnya di dalam tafsir Tobari. Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala yauma yad'u kulla unasin bi imamihim. Kita stop sampai di kata ini. Yaumana da'u, harinya dipanggil kulla unasin, semua manusia bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Nah, kata imam di sini atau kata imam yang ada di dalam ayat ini apakah sama seperti yang dipahami oleh Jokam dengan penjelasan bahwa imam yang di sini adalah Bapak Imam, yaitu Bapak KHN atau Bapak Abdul Aziz ya sekarang ini amirnya ya. Apakah benar beliau? Nah, saya bacakan tafsirnya. Ikhtalafa, berselisih siapa ahlu takwil, yaitu ahlu takwil atau ahli tafsir fi makna, di dalam makna al-imami, di dalam makna imam. Allazi, yang zakaro, menjelaskan siapa Allahu Allah atau dijelaskan oleh Allah, Jalla yang maha agung, tana'uhu, kesuciannya, annahu, sesungguhnya, yada'u kulla unasin bih, ya, sesungguhnya dipanggil semua manusia bihi, dengannya. Faqala ba'duhum, lalu berkata siapa ba'duhum, sebagian dari mereka. Ya, ini maksudnya sebagian dari para ulama ya. Huwa nabiyuhu. Nah, maksudnya huwa dia, adapun dia ikun nabiyuhu, yaitu nabinya Nabi Muhammad. Wa man kana yaqtadi bihi fid dunya wa ya'tammu bihi. Dan orang yang ketika di dunia itu mereka mengikutinya dan juga dijadikan sebagai panutan. Nah, yaitu para nabi, para anbiya ini. Saya lanjutkan ya tafsir dari bi imamihim. Hadatsana Yahya ibnu Thalhah al-Barbu'iyyu qala hadatsana Fudail an Lais an Mujahid yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, qala, berkata siapa Mujahid, bin nabiyihim, yaitu dengan nabi mereka. Ya. Jadi kata bi imamihim yaitu para nabi ya, para anbiya. Selanjutnya saya bacakan lagi hadatsana Ibnu Humaid qala hadatsana Hakam an Basata an Muhammad ibni Abdurrahman anil Qasim ibni Abi Bazzah an Mujahid yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Qala, berkata siapa Mujahid, bin nabiyihim, yaitu dengan nabi mereka. Semuanya mengatakan nabi.
Hadatsana Muhammad ibnu Amrin qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Isa an ibni Abi Najih an bi imamihim qala binabiyihim, ya, yang mengatakan dari Mujahid itu yang meriwayatkan, perawinya banyak ini loh, ya, semuanya mengatakan bahwa Nabi, ya. Hadatsana Qasim hadatsana Husain qala hadatsani Hajjaj an ibnu Juraid an Mujahid mislahu, semuanya sama seperti yang dikatakan oleh Mujahid, semuanya mengikuti Mujahid, ya, karena dia yang lebih dekat sanadnya. Hadatsana Muhammadun qala, berkata siapa Muhammadun, hadatsana Muhammadu ibnu Thaurin an Ma'mar an Qatadah kulla unasin bi imamihim qala bin nabihim, ya, ini perawi yang mengatakan sudah ganti, ya, bukan Mujahid tapi juga menjelaskan bin nabihim, ya, bi imamihim itu maksudnya nabi. Hadatsana Basyarun qala hadatsana Yazid qala hadatsana Sa'id an Qatadah mislahu qala akharuna, dan berkata yang lainnya, bal makna dzalika annahu yad'u bihim bi kutubi a'malihim allati amiluha fid dunya, ya, maksudnya bi kutubi a'malihim, dengan kitab-kitab amal mereka, allati yang amiluha mengerjakan mereka, fidunya di dalam dunia. Nah, ini sebagian yang lain menafsirkan bahwa bi imamihim itu dengan kitab amal soleh, ya toh, yang mereka kerjakan itu ketika di dunia. Jenengan lebih percaya para imam-imam besar atau imam yang lebih dekat zamannya dengan Kanjeng Nabi, apakah pemahaman yang ada di Jukam? Coba cari, coba kritisi, ya, coba lebih terbukalah bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami tanpa tafsir, Al-Hadis itu tidak bisa dipahami tanpa syarahnya. Fahimtum, ya. Semoga video ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi wasilah bahwa hal-hal seperti itu ada, karena saya yakin bahwa saudara-saudara saya yang di Jokam itu yang menonton video-videonya mantan itu juga banyak. Nah, mereka itu sebenarnya juga kepo, karena saya dulu pun juga seperti itu. Saya itu berusaha pengen mencari kebenaran. Saya pun selalu berdoa, ya Allah, jika memang Allahumma arinal haqqa haqqan itu loh, warzuqna tibaa. Ya Allah, jika memang yang ada di Jokam ini benar, ya, mantapkan saya tetap berada di Jokam dan selalu berada di Jokam, ya Allah. Sama, saya itu juga berdoa seperti itu. Mungkin antum semuanya juga berdoa seperti itu kan. Saya itu selalu berdoa itu setiap sholat itu. Karena apa? Waktu itu muncul keraguan di hati saya bahwa apa yang saya tetapi ini sebenarnya benar atau tidak. Saya selalu berdoa, jika memang Jokam benar, mantapkanlah hati saya. Jika tidak, tunjukkanlah jalannya, ya Allah. Yang benar itu yang mana? Pemahaman yang benar itu seperti apa? Setelah saya lama berdoa, setelah saya juga ikhtiar, kemudian Allah menunjukkan, ya. Saya belajar bahasa Arab, saya belajar membaca kitab, saya kepo tafsir-tafsir itu seperti apa, saya kepo syarah-syarah itu seperti apa, penjelasan para ulama itu seperti apa, itu saya kepo. Saya penasaran, makanya saya ngaji lagi kurang lebih sekitar 4 tahunan, kemudian saya sedikit banyak bisa membaca kitab. Akhirnya saya bisa langsung merujuk ke sumber primer. Gimana sih maksudnya dari hadis tersebut? Gimana sih maksudnya dari ayat tersebut? Nah, semoga teman-teman Allah berikan hidayah taufik dan pikirannya itu segera terbuka, bisa melek, ya, dengan kebenaran yang memang ditunjukkan dengan sekian terangnya, gitu kan. Nah, karena kalau Allah itu belum memberikan hidayah taufik, meskipun kita nung-nung nih atau gimana, kita tonjol-tonjolkan atau kita tampakkan di depan mereka itu tetap menolak tanpa hidayah taufik dari Allah. Makanya teman-teman pemirsa yang menonton video ini, saya anjurkan, okay, untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam, bisa Allah berikan hidayah taufik sehingga bisa merasakan hidayah yang sesungguhnya, ya,
hidayah yang benar-benar keilmuan yang ilmiah itu seperti apa. Toyib, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.